ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Apa hukumnya membaca basmalah? Ada 3 pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama, wajib membaca basmalah dalam salat. Wajib, berarti kalau nggak baca dosa, tapi salatnya sah. Iya. Kalau yang mengakibatkan nggak sah, kalau yang ditinggalkan syarat dan rukun. Nah, ini mazhab Asy-Syafi'i, ya, yang dikuatkan oleh sebagian ulama mazhab Hanabilah. Berkata al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, yujharu biha ma'as surah fi salatil jahri wa yusarru biha fi salatil israr. Dijaharkan bacaan basmalah pada salat-salat jahriyah dan disirkan pada salat-salat sirriyah. Ya. Wa yajibu ayyabtadi'aha bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun minha. Wajib untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena ia termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ini menurut al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah. Ini pendapat pertama, wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Ini hukum dulu ya. Yang kedua, sunnah. Kalau sunnah nggak baca nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, ini madhabnya siapa? Hanabilah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Imam Al-Hajjawi, "Tsumma yubasmilu sirran wa laysat minal Fatihah." Kemudian dia membaca basmalah secara sir, dan basmalah itu tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Iya. Berkata Al-Buhuti rahimahullah, wa in tarakal istiftah walau amdan hatta ta'awwadh aw ta'awwadh hatta basmala awil basmalah hatta akhadha fil qiraati saqat. Ini kata Imam Al-Buhuti, seandainya seseorang itu, ya, dia tidak membaca doa istiftah meskipun sengaja, seperti sebagian imam kalau salat tarawih itu sengaja nggak baca istiftah. Makanya jamaah umrah kadang tanya, kok langsung baca ya, kayaknya nggak baca iftitah gitu. Kata Imam Al-Buhuti, nggak apa-apa, ya, kalau dia sengaja karena membaca istiftah sunnah sampai dia membaca ta'awudz, atau tidak membaca ta'awudz sampai akhirnya membaca basmalah, atau tidak membaca basmalah sampai dia membaca surat Al-Fatihah, maka tidak perlu mengulang salatnya. Artinya apa? Salatnya sah. Maksud beliau, ini semua hanyalah sunnah hukumnya. Iya. Pendapat yang ketiga, wah ini malah bilang makruh membaca basmalah sebelum Al-Fatihah, makruh. Ini mazhabnya Maliki. Wala basmalata fihi wajazat kata'awudhin binaflin wa kuriha bifardin kadu'ain qabla qira'ah wa ba'da fatihatin wa asna'aha wa asna'a suratin. Dan tidak juga basmalah padanya. Dibolehkan membaca basmalah pada salat sunnah sebagaimana ta'awudz, dan dimakruhkan membaca ta'awudz dan basmalah pada salat wajib sebagaimana dimakruhkan juga doa sebelum membaca Al-Fatihah, ya, dan juga setelah Al-Fatihah baca doa, dan juga membaca doa di tengah-tengah Al-Fatihah. Ya. Wa kuriha ay al-basmalah wa ta'awudz.
basmalah dan ta'awudz keduanya dimakruhkan pada salat wajib. Nah, ini 3 pendapat. Ya, namanya pendapat ya, supaya kita tahu ya ternyata masalah ini memang ada khilafiyah. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang makruh malah. Mana yang paling kuat? Wallahu a'lam, pendapat yang terkuat adalah sunnah. Sunnah membaca basmalah ya, sekalipun basmalah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Kenapa kita menguatkan membaca basmalah itu sunnah? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini hadis kursi. Mungkin sebagian besar kita pernah dengar hadis ini ya. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi salat, maksudnya membagi Al-Fatihah ya, menjadi 2 bagian. Iya. Wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta, karena di Al-Fatihah itu ada permintaan, ihdinas siratal mustaqim. Yang menjadi sisi pendalilan kita adalah fa idza qala al-'abdu, lihat dalam hadis ini, hadis kursi, Nabi SAW menyebut apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, Allah berfirman hambaku memujiku. Kalau si hamba membaca ar-rahmanir rahim, Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, hamba menjawab, Allah menjawab majjadani abdi, ya, hambaku apa? Memujiku, memujakku, dan seterusnya, ya, dan seterusnya sampai akhir hadis. Di mana sisi pendalilannya? Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Fatihah dengan menyebut apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, kalau basmalah termasuk Al-Fatihah, maka Allah akan memulai pembagian Al-Fatihah dengan menyebut apabila hamba membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata di hadis kursi tadi tidak disebut, tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sisi pendalilannya bahwa basmalah itu sunnah dan bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fala raiba annahu kana fi sahabati man yajharu biha wa fihim man kana la yajharu biha bal yaqra'uha sirran aw la yaqra'uha. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Tidak diragukan lagi bahwasanya sebagian sahabat ada yang menjaharkan bacaan basmalah, sebagian mereka ada yang tidak menjaharkannya, berarti sir. Ya. Ada juga yang enggak baca sama sekali. Jadi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kita menguatkan dari 3 pendapat, hukum membaca basmalah adalah sunnah. Berarti kalau sunnah, ada orang meninggalkannya gimana? Sah salatnya dan tidak berdosa. Iya. Adapun masalah menjaharkannya, apakah dijaharkan atau disirkan? Nah, ini juga ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sunnahnya dijaharkan. Ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Ya, makanya kebanyakan di negeri kita kan Asy-Syafi'i. Makanya kebanyakan mereka apa? Menjaharkan basmalah. Berkata Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'i, qad zakarna anna mazhabana
istihbabul jahri biha haitsu yajharu bil qiraati fil Fatihah was surati jami'an. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa madhab kami, madhab Syafi'i, istihbab itu berarti disunnahkan, dianjurkan al-jahri biha, mengeraskan basmalah ya pada salat ya, yang bacaan Al-Fatihah dan surah lain juga dikeraskan semua ya. Jadi bukan cuma awal Al-Fatihah, tapi selesai Al-Fatihah mau baca surat, basmalahnya juga dikeraskan lagi ya. Ini kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Pendapat yang kedua, tidak disunahkan, kebalikannya. Tidak disunahkan mengeraskan bacaan basmalah, tidak dijaharkan. Ini mazhab Hanabilah dan Hanafiyah. Cuma bedanya kalau mazhab Hanafiyah ya, makmum tidak baca basmalah karena menurut Hanafiyah bacaannya si imam itu sudah mencukupi bacaan buat makmum juga, gitu ya. Nah, berkata Imam An-Nasafi Abul Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Hafidhuddin An-Nasafi, wa sunanuha raf'ul yadaini lit-tahrimah wa ta'awudz wa tasmiyah wa ta'minu sirran, disebut sirran, disunnahkan apa, wa sunanuha, sunnah salat. Jadi beliau menyebut sunnah salat, diantaranya mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Ini sunnah berupa gerakan, berarti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian sunnah berupa bacaan ta'awudz itu sunnah. Begitu juga basmalah sunnah. Ta'min, mengucapkan amin, itu juga sunnah. Iya, disebut sirran, secara lirih, wasamma sirran fi kulli rak'atin, membaca basmalah dengan sir di setiap rakaat. Iya, ini di kitab beliau Kanzu Ad-Daqaiq. Naam. Thumma yubasmilu sirran wa laysat min al-Fatihah. Ini kata Imam Al-Hajjawi, membaca basmalah dengan sir dan basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Iya. Pendapat yang ketiga, boleh dijaharkan tapi sesekali kalau ada maslahat, dia pandang ada maslahat. Misalnya dia disuruh jadi imam yang dia ketahui makmumnya kebanyakan orang-orang Syafi'iyah ya, yang dia tahu apa, basmalah itu harus dijaharkan, apalagi kalau nggak dijaharkan akan jadi masalah. Iya, ada yang mundur ke belakang memisahkan jamaah karena dianggap nggak sah basmalah, apa Al-Fatihahnya kurang satu ayat, maka dia jaharkan demi kemaslahatan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, fas-sawabu anna ma la yujharu bihi qad yushra'u al-jahru bihi li maslahatin rajihah. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fas-sawab, yang benar, sesuatu yang tidak dikeraskan dalam salat ya, tidak dijaharkan, terkadang disyariatkan untuk menjaharkannya demi kemaslahatan yang lebih besar. Fayashra'u lil imam ahyanan limithli ta'limil ma'mumin, maka disyariatkan bagi imam sesekali mengeraskan basmalah dalam rangka mengajarkan makmum. Wa yasughu lil musallina ayajharu bil kalimatil yasirah ahyanan, dan dibolehkan bagi orang-orang yang salat sesekali mengeraskan bacaan yang sedikit
wa yasughu aidan ayatrukal insanul afdal li ta'lifil qulub wa ijtima'il kalimah khaufan min at-tanfir amma yasluh. Dan dibolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Dia tahu lebih afdal itu sir, tapi dia tinggalkan dalam rangka apa? Melembutkan hati manusia dan menjaga kesatuan kaum muslimin, karena khawatir membuat orang lari. Maka yang seperti ini kata Syekhul Islam, ya, lebih baik. Kama tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bina al-bait ala qawaid Ibrahim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi merenovasi Ka'bah, padahal beliau sangat punya keinginan mengembalikan Ka'bah seperti pondasi awalnya Nabi Ibrahim. Gimana sih? Kan dalam sejarah renovasi masjid itu, renovasi Ka'bah itu 4 kali. Iya. Asalnya pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim seperti huruf D, delta, kapital, huruf besar, gitu ya. Nah, Nabi ingin mengembalikan seperti itu. Pintunya 2 dan nggak tinggi, tapi di bawah. Kalau sekarang kan tinggi, supaya untuk orang-orang khusus aja yang bisa masuk. Ya, Nabi punya keinginan begitu. Tapi kenapa nggak jadi? Nah, ini dalilnya. Likauni Quraisy kanu hadithi ahdin bil jahiliyah wa khasyiya tanfirahum bidzalik. Kenapa nggak dikembalikan saja pondasinya seperti bangunan Nabi Ibrahim? Dana juga ada. Itu kan jadi begitu. Hijr Ismail itu kan bagian dari Ka'bah. Kenapa jadi separuh? Karena kekurangan dana. Soalnya orang-orang Quraisy selektif. Mereka nggak mau biaya bangun Ka'bah dari hasil yang haram. Jadi betul-betul diingatkan oleh mereka, jangan sampai yang ngasih sedekah buat renovasi Ka'bah ini dari uang haram, dari jualan homer, dari main judi, dari melacur. Iya, ini masya Allah mereka, ya, tahu itu untuk Baitullah. Akhirnya ya kumpulnya sedikit, iya, jadilah seperti yang sekarang. Nggak jadi direnovasi karena apa? Karena orang-orang Quraisy kala itu baru masuk Islam. Iya, baru masuk Islam, baru keluar dari kejahiliahan. Khawatir kalau Ka'bah direnovasi akan membuat mereka lari. Ini kan hasil kerja keras nenek moyang mereka, kok diubah lagi? Ada apa ini? Gitu. Wara'a anna maslahatul ijtima' wal i'tilaf muqaddamatun ala maslahatil bina' ala qawaid Ibrahim. Dan Nabi SAW memandang bahwa maslahat persatuan itu lebih dikedepankan daripada maslahat merenovasi Ka'bah untuk dikembalikan sesuai dengan pondasi bangunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Wa qala Ibnu Mas'udin, begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma akmala as-salata khalfa Utsman wa ankara alaihi. Ibnu Mas'ud beliau ikut 4 rakaat ketika bermakmum kepada Utsman bin Affan. Harusnya yang dicontohkan Rasulullah, salat di Mina itu qasar 2. Iya, tapi bagaimana lagi, yang jadi imam Utsman bin Affan mengerjakannya sempurna 4 rakaat. Ibnu Mas'ud tahu ini menyelisihi sunnah. Yang sesuai sunnah itu 2 rakaat, gitu kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Beliau tetap ikut bermakmum di belakangnya Utsman dan tetap mengerjakannya 4 rakaat. Enggak 2 rakaat duduk
terus salam duluan. Enggak juga dia 2 rakaat duduk sampai selesai imamnya duduk tahiyat terus salam bareng. Enggak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tetap ikut 4, padahal keyakinannya 2 qasar. Terus ditanyakan kepada beliau, kenapa? Udah tahu yang dilakukan Utsman menyelisihi sunnah, tapi kenapa kok masih ngikutin Utsman? Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Al-khilafu syarr, karena perselisihan itu buruk. Ya, perselisihan itu buruk. Jadi beliau menyempurnakannya dalam rangka apa? Menjaga persatuan umat kaum muslimin. Walihada nassala immatu ka Ahmad wa ghairihi ala dzalik bil basmalah. Oleh karena itu ulama-ulama mengatakan yang demikian seperti Imam Ahmad dan selainnya dalam masalah basmalah. Ini pendapat ketiga, boleh menjaharkan basmalah kalau ada kemaslahatan dengan menjaharkannya. Wa fi waslil witri wa ghairi dzalik mimma fihi al-udul anil afdal ilal jaiz al-mafdul mura'at i'tilaf al-ma'mumin. Begitu juga menyambung salat witir, yang afdal kan 3 rakaat, 2 rakaat terus salam kemudian 1. Mungkin kalau diterapkan di tengah masyarakat aneh ya, tahunya 3 rakaat 1 kali salam namanya witir ya, bukan 2 1. Nah dia sambung 3 rakaat sekaligus, itu kan sunnah saja. Dan yang semisal itu, ini termasuk meninggalkan yang afdal dan memilih yang mafdul, yang kurang afdal, demi menjaga kekompakan makmum, ya, menjaga ukhuwah. Nah, ini Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dari 3 pendapat ini yang terkuat yang ketiga. Jadi hukum asalnya apa? Basmalah itu hukum asalnya disirkan, tapi boleh menjaharkannya kalau untuk satu kemaslahatan. Begitu ya. Nah, silakan muadzin untuk azan dulu. Kita bawakan dalil-dalil tentang kenapa kita menguatkan sir ya, bukan jahar. Tentang hukum menjaharkan basmalah, tentunya dalam salat jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh. Iya, ada 3 pendapat juga. Pendapat mazhab Syafi'i sunnahnya menjaharkan. Pendapat yang kedua, tidak disunnahkan menjaharkan, sir aja terus. Iya, bahkan menganggap salah satu ciri ahlus sunnah adalah mensirkan basmalah. Iya. Dan pendapat yang ketiga yang kita kuatkan yaitu dibolehkan menjaharkan basmalah apabila untuk suatu kemaslahatan. Iya, tapi pada asalnya apa? Pada asalnya adalah tidak dijaharkan, alias sir. Karena ini dalilnya sangat tegas. Ya, menunjukkan Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak menjaharkan basmalah, tidak mengeraskan bacaan basmalah. Hadis pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ada beberapa redaksi. Kalau riwayat Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini redaksi pertama, riwayat Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ini kan manusia terbaik. Ya kan? Semuanya manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Kata Anas, mereka semua memulai salatnya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Tidak baca basmalah. Kalau riwayat Muslim, falam asma ahadan minhum, kalimatnya
aku tidak pernah mendengar mereka. Siapa itu mereka? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, tambah lagi Utsman. Ini riwayat Muslim. Iya. Kalau Bukhari riwayatnya apa tadi? Mereka semua memulai salat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau riwayat Muslim, Anas mengatakan, aku tidak pernah mendengar mereka. Padahal salat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, aku nggak pernah mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Muslim. Kalau riwayat Nasa'i, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yusmi'na qira'ata Bismillahirrahmanirrahim. Ini perbedaannya. Kalau riwayat Nasa'i, falam yusmi'na, Rasulullah SAW salat bersama kami menjadi imam, dan beliau tidak memperdengarkan bacaan basmalah kepada kami. Redaksinya beda ya. Beliau tidak memperdengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kepada kami. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar salat bersama kami, dan mereka tidak memperdengarkannya juga bacaan basmalah. Itu riwayat Nasa'i. Kalau riwayat Ahmad, salaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu la yajharun. Nah, kalau ini jelas la yajharun. Kata Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah juga salat di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, pernah juga di belakangnya Utsman. Mereka semua la yajharun, tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Begitu juga beberapa redaksi yang lainnya, di antaranya juga falam asma ahadan minhum yajharu, aku tidak pernah mendengar satupun dari mereka, dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak pernah aku dengar sekalipun dari mereka mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa dalil yang lainnya. Di antara dalil yang menguatkan juga adalah hadis Ibnu Abdullah bin Mughaffal. Ia berkata, sami'ani abi wa ana aqra Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata anaknya Abdullah bin Mughaffal, yaitu Yazid, ya, ayahku pernah mendengarku membaca dalam salat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai, ayahku menegur. Apa tegurannya? Ya bunayya, iyyaka wal hadatsa fil Islam. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan sesuatu yang baru dalam agama Islam. Jadi beliau menganggap menjaharkan basmalah itu sesuatu yang baru. Wajar, karena Anas berapa tahun ya nggak pernah mendengar. Nah, ini kok baru dia dengar, gitu ya. Kemudian ayahnya bilang, ya, setelah ditegur, jangan kamu melakukan sesuatu yang baru dalam agama Islam, yaitu mengeraskan basmalah. Iya. Fa inni salaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa khalfa Umar wa Utsman fakanu la yastaftihun al-qira'ah bi Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abdullah bin Mughaffal, aku pernah salat di belakang Rasulullah SAW, pernah juga di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semua tidak memulai bacaan ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, begitu ya. Nah, terus kenapa kita menguatkan bilang boleh sesekali kalau ada maslahat? Itu dasarnya adalah perbuatannya Abu Hurairah. Perbuatannya Abu Hurairah. Jadi beliau pernah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim yang kemudian didengar oleh Nu'aim bin Mujmir.
ya, Nu'aim bin Mujmir. Tapi ini ijtihadnya Abu Hurairah. Iya, jadi beliau mengeraskan bacaan dalam rangka pengajaran bahwa hal itu dibolehkan untuk suatu kemaslahatan. Iya. Demikian yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.